Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa orang-orang kafir itu bersegera datang ke arahmu dari sisi kanan dan dari sisi kiri dengan berkelompok-kelompok? Apakah setiap orang dari mereka ingin dimasukkan ke dalam surga yang penuh kenikmatan? Sekali-kali mustahil. Sesungguhnya kami menciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui. Maka aku bersumpah dengan Rabb yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan ataupun bintang. Sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa untuk itu, untuk mengganti mereka dengan kaum yang jauh lebih baik daripada mereka. Sekali-kali kami tidak dapat dikalahkan oleh mereka. Maka biarkanlah mereka tenggelam dalam kesesatan dan bermain-main di dunia sampai mereka menjumpai hari yang dijanjikan Allah kepada mereka, yaitu pada hari ketika mereka keluar dari kubur-kubur mereka dengan sangat cepat, seperti ketika mereka pergi dengan segera menuju berhala-berhala sewaktu di dunia. Pandangan mereka tertunduk serta diliputi kehinaan. Itulah hari yang diancamkan Allah kepada mereka. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini atau ayat-ayat ini surah Al-Ma'arij ayat 36 sampai ayat terakhir 44 menjelaskan kepada kita tentang kekufuran orang-orang kafir, tentang kebencian orang-orang kafir kepada Rasul dan juga Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang itu akibat yang dahsyat kelak pada hari kiamat. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fama lilladzina kafaru kibalaka muhti." Mengapa orang-orang kafir itu bersegera datang ke arahmu, maksudnya ke arah Nabi sallallahu alaihi wasallam, anil yamini wa anis shimali izin, dari kanan dan kiri dengan berkelompok-kelompok. Ayat mau kullu mri'im minhum an yudkhala jannata na'im. Apakah setiap orang dari mereka, orang-orang kafir, ingin dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan? Kalla, mustahil mereka masuk surga. Inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Karena sungguh kami telah menciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui, maksudnya tercipta dari air mani. Ayat-ayat ini ada asbab nuzulnya. Jadi menurut sebagian ahli tafsir, ayat ini sangat erat berhubungan dengan peristiwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat dan juga sedang membaca Al-Quran. Karena kebiasaan Rasul, terkadang beliau pergi ke Ka'bah kemudian salat 2 rakaat, kemudian membaca Al-Quran di situ. Lalu orang-orang musyrik pun yang ada di sekitar situ, apabila Nabi SAW sedang membaca Al-Quran, maka mereka pura-pura berkumpul, berkelompok-kelompok, sambil mendekati Nabi SAW dari arah kiri dan kanan Nabi SAW, seolah-olah mereka ingin mendengarkan Al-Quran. Tapi sebenarnya mereka tidak sedang mendengarkan Al-Quran, mereka sedang mengejek Al-Quran. Jadi setiap Nabi SAW membaca Al-Quran, mata-mata mereka selalu melotot, kemudian telinga-telinga sok mendengarkan Quran, seakan-akan mereka memperhatikan ayat-ayat yang dibaca Nabi SAW.
Terkadang mereka mengejek dengan cara manggut-manggut, seolah-olah sok paham dengan Quran, sambil mengangkat kepala manggut-manggut seolah-olah paham. Tapi maksud mereka itu sebenarnya hanya ingin menghina Rasul dan menghina Al-Quran yang dibacanya. Itulah kelakuan orang-orang kafir Quraisy terhadap Nabi SAW. Dan apabila kemudian Nabi SAW membaca Al-Quran yang berkenaan dengan sorga, di mana dalam ayat itu dijelaskan bahwa sorga diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman, maka mereka pun kemudian mengolok-olok dan mengatakan, sesungguhnya sorga itu milik kami, bukan milik kalian. Dan mereka pun mulai sambil mengejek Nabi SAW, menutup telinga-telinga mereka, kemudian menutup wajah-wajah mereka. Kemudian setelah itu mereka menyingkir satu persatu. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fama lilladzina kafaru kibalaka muhtiin." Mengapa orang-orang kafir itu bersegera datang ke arahmu saat engkau membaca Al-Quran dan saat engkau salat? Anil yamini wa anis shimal, dari arah kiri dan kanan, berkelompok-kelompok mendekati Nabi SAW, berpura-pura untuk mendengarkan ayat Al-Quran padahal mereka sedang mengejek Rasul, berpura-pura memperhatikan Al-Quran padahal mereka sedang mengolok-olok kalamullah. Anil yamini wa anis shimali izi ayat ma'u kullu mri'in minhum an yudkhala jannata na'im. Apakah setiap orang dari mereka, orang-orang kafir itu, ingin dimasukkan ke dalam sorga yang penuh dengan kenikmatan? Saya katakan tadi, apabila Nabi menceritakan sorga dalam Quran, maka mereka akan menyanggah bahwa sorga yang kau ceritakan wahai Muhammad itu milik kami, bukan milik kalian. Itu milik kami, kami yang akan masuk sorga, bukan kalian yang akan masuk sorga. Maka Allah mengatakan, kalla, sekali-kali tidak, mustahil kalian bisa masuk sorga. Mustahil kalian akan diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena inna khalaqnahum mimma ya'lamun, bukankah kami telah menciptakan mereka orang kafir itu dari setetes air mani. Maksudnya adalah orang-orang kafir ini sebenarnya mereka tidak yakin adanya kehidupan setelah kematian. Mereka sebenarnya tidak yakin ada hidup setelah kematian. Bagi mereka hidup ya hidup, kalau sudah mati selesai. Yang menghidupkan dan mematikan mereka hanya masa yang berjalan. Jadi setelah kematian tidak ada apa-apa, ya sudah mati-mati. Jadi bangkai, jadi tulang belulang dimakan tanah, selesai sampai di situ. Tidak ada namanya hisab, tidak ada yang namanya mizan, tidak ada namanya sirat, tidak ada namanya jannah dan nar, tidak ada. Mereka menganggap seperti itu. Tapi kenapa kemudian mereka mengatakan bahwa kami yang berhak masuk surga di antara kalian? Kalimat ini hanya sekedar mengejek. Mereka mengolok-olok Al-Quran yang dibaca Nabi SAW. Dan sekalipun mereka menginginkan masuk ke dalam surga, maka Allah mengatakan, kalla, mustahil kalian masuk surga. Bukankah kalian diciptakan dari air mani sama dengan yang lainnya? Seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengatakan kepada mereka, kalian tidak ingat dulu kalian tidak ada. Kalian tidak ingat kalau dulu kalian itu tidak tercipta. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kalian sehingga menjadi ada, dan itu sanggup bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah mampu menciptakan dari ketidakada menjadi ada, maka Allah lebih sanggup lagi menciptakan yang sudah ada kemudian mati dan Allah adakan kembali. Bagi Allah itu sangat mudah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan mereka, inna khalaqnahum mimma ya'lam. Sekali-kali tidak, sesungguhnya kami menciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui, maksudnya dari air mani. Setetes air mani yang sangat menjijikkan. Dari sini kita tahu juga bahwa faktor lahiriah itu
tidak mungkin menghantarkan mereka orang-orang kafir masuk surga. Kalian sudah tahu kami ciptakan kalian dari apa? Dari air mani. Jadilah seperti kalian yang kufur kepada Allah. Apakah jenis kalian, badan kalian, rupa kalian pantas masuk surga? Ingat, surga itu bukan diperoleh lewat fisik yang indah. Surga itu tidak mungkin diperoleh lewat badan yang kuat, yang kekal. Tidak, tapi surga itu diperoleh dengan iman, amal dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Nabi SAW mengatakan, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak akan melihat rupamu, juga Allah tidak melihat jasadmu. Yang Allah Subhanahu wa taala lihat adalah hati-hati kalian dan juga amal-amal kalian. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala lihat. Lalu apa yang dibanggakan? Toh saya dan Anda juga diciptakan dari air yang sama, air mani. Kemudian kita sama-sama remaja, kemudian dewasa, kemudian tumbuh seperti sekarang. Apa bedanya saya dengan Anda? Badan itu tidak bisa membedakan. Dalam Islam, rupa itu tidak bisa membedakan satu dengan yang lainnya. Kalau rupanya ganteng, dia mulia. Rupanya tidak ganteng, dia tidak mulia. Islam tidak memandang kemuliaan dengan rupa. Atau kalau fisiknya kuat, bodinya bagus, six-pack dan begitu seterusnya, Anda dikatakan mulia. Adapun yang letoy bahasa kitanya, badannya juga tidak bertenaga, kita katakan hina. Tidak, Islam bukan itu barometernya. Makanya dengan tegas Nabi SAW mengatakan dalam khutbatul hajah, ketika beliau sedang melaksanakan haji wada dan sedang berada di Arafah, Nabi mengatakan, Ayyuhan nas, la fadla bainal arabi wal ajam, walal aswad alal ahmar, illa bitaqwallahi azza wa jalla. Wahai manusia, tidak ada bedanya Anda mau orang Arab, Anda mau bukan orang Arab, Anda yang berkulit hitam, Anda yang berkulit merah, putih, hitam dan begitu seterusnya. Yang membedakan adalah ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan surga itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa, bukan orang-orang kafir. Seolah-olah Allah katakan seperti itu, kalian tidak layak masuk surga. Kalau masuk surga itu hanya karena dilahirkan dari setetes air mani, itu bukan tujuan Allah menciptakan kita dan menciptakan surga. Tapi tujuan Allah menciptakan kita ini untuk beribadah. Dengan ibadah itulah kita bisa masuk surga. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali mereka disuruh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kondisi yang dialami Nabi SAW yang digambarkan dalam surah Al-Ma'arij 36 sampai 39 ini persis dengan apa yang dialami siapa? Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, yang dijelaskan dalam surah Nuh. Ketika Nuh alaihi salatu wassalam mengatakan, Inni da'autu laila wa nahara, Inni da'autu qaumi laila wa nahara. Sesungguhnya aku siang dan malam mendakwai kaumku, tidak lelah, tidak ada letih, terus setiap hari mengajak kaumnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Walam yajidhum illa firara. Tapi apa yang terjadi? Kaum Nuh tidak ada satu pun yang menerima dakwah Nuh kecuali mereka lari. Lebih daripada itu, apabila Nuh berceramah, tangan-tangan mereka dimasukkan ke lubang-lubang telinga. Tidak cukup sampai itu, washtaghthaw siyabahum. Mereka pun menutup siyabahum, menutup pakaian-pakaian mereka di wajah-wajah mereka. Apabila Nuh makin lantang berdakwah, mereka pun kemudian menyahut seolah-olah jangan sampai suara Nuh kedengaran dengan jelas. Wastakbaru istikbara wa asarru wastakbaru istikbara. Mereka berlaku sombong dan terus menentang dakwah Nuh alaihi salatu wasalam. Itulah yang dialami Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Selalu ada istihza dari kaumnya ketika Nabi SAW membacakan Al-Quran, seolah-olah mereka mendengarkan Quran, tapi mereka sebenarnya sedang menjauhi Al-Quran. Mata-mata melotot seolah-olah mereka memperhatikan, telinga seolah-olah diperdengarkan, tapi hakikatnya mereka sedang mengejek Al-Quran yang dibaca Rasul. Walaupun wajah mereka manggut-manggut seolah-olah paham, tapi mereka sebenarnya sedang memperolok-olok Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka faedah dari ayat ini, maka siapapun yang dibacakan Al-Quran kepadanya, kemudian orang ini memperolok-olok zabil Quran, maka kufrun ijma'an, orang ini telah kufur secara kesepakatan. Karena Allah yang mengatakan, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya kalian mengolok-olok? Jangan cari-cari alasan, kata Allah, kalian sudah kufur setelah keimanan kalian. Maka siapapun yang mengolok-olok Al-Quran, mengolok-olok Allah dan Rasulnya, maka dia telah keluar dari Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, karena mengolok-olok Allah, ayat dan Rasulnya adalah bagian daripada akhlaknya orang-orang kafir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalla inna khalaqnakum mimma ya'lamun fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharibi inna laqadirun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dan bersumpah, aku bersumpah, kata Allah, dengan Rabb yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya, baik matahari, bulan ataupun bintang. Sesungguhnya kami sanggup dan maha kuasa akan perkara itu. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan apa? Kudrahnya, kemampuannya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu melakukan apa saja. Menerbitkan matahari dari arah barat, menerbitkan matahari dari arah timur, Allah sanggup. Menenggelamkan dari arah barat atau menenggelamkan dari arah timur, Allah sanggup. Dan itulah yang tidak disanggupi oleh para pengaku Tuhan. Ketika Ibrahim berdebat dengan Namrud, kemudian Namrud mengatakan, sif lana rabbaka ya Ibrahim, sifatkan Rabbmu seperti apa wahai Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbku adalah yuhyi wa yumit, dia zat yang mematikan seseorang dan menghidupkan seseorang, menghidupkan dan mematikan seseorang. Namrud mengatakan, kalau hanya itu kemampuan Rabbmu, aku juga mampu. Ana uhyi wa umit, saya juga bisa menghidupkan, saya juga bisa mematikan, kata Namrud. Gak percaya? Pengawal, datangkan 2 tahanan kemari, ambilkan sebilah pedang di tanganku. Kemudian Namrud menusuk salah satunya sampai mati dan membebaskan yang lainnya, disuruh pergi. Kata Namrud, lihat, aku bisa menghidupkan, aku bisa mematikan. Bahwa matinya orang ini aku yang tentukan, hidupnya orang ini aku tentukan. Lihat, aku bisa menghidupkan dan mematikan. Sebenarnya Ibrahim tahu bukan itu maksudnya. Maksudnya matikan dulu baru kau hidupkan, itu maksudnya kan. Tapi Namrud salah paham. Ya. Tapi Ibrahim tidak melanjutkan perkara ini, karena ini soal urusan darah masalahnya. Ibrahim hanya mengalihkan topik yang lainnya. Kata Ibrahim, tapi Rabbku bukan hanya sekedar menghidupkan dan mematikan. Rabbku bisa mendatangkan matahari dari arah timur dan menenggelamkan ke arah barat. Sekarang Namrud, kau putar balik matahari, terbitkan dari barat, tenggelamkan ke timur. Kalau engkau sanggup, maka engkau adalah Rabb. Fabuhital ladzi kafar. Namrud pun diam. Siapa yang sanggup memindahkan matahari terbit? Siapa yang sanggup kecuali Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada satupun yang mengaku Tuhan di permukaan bumi ini yang sanggup memindahkan terbitnya matahari atau memindahkan tenggelamnya matahari. Hanya Allah Subhanahu wa taala.
Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada orang-orang kafir Quraisy itu dan kepada umumnya orang-orang kafir, kalau Allah bisa kemudian menciptakan matahari, menerbitkan dari timur, menenggelamkan ke barat, atau mungkin sebaliknya nanti di akhir zaman terbit dari arah barat dan terbenam ke timur, maka Allah juga sanggup membangkitkan orang yang sudah meninggal dunia. Bagi Allah itu mudah membangkitkan orang yang sudah mati, karena menciptakan yang tidak ada jadi ada saja sanggup. Ini sudah ada ciptaannya, hanya tinggal dibangkitkan lagi, tentu lebih sanggup lagi. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ala an nubaddila khairan minhum wa ma nahnu bimasbukin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan untuk mengganti mereka orang-orang kafir dengan kaum yang jauh lebih baik daripada mereka, kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan. Kalau Allah Subhanahu wa taala mau, dengan kekuasaannya, dengan keperkasaannya, dengan kemahakuasaannya, Allah bisa membinasakan seluruh orang kafir. Allah sanggup membinasakan orang kafir. Dan orang kafir tidak akan sanggup menyakiti Allah, melemahkan Allah dan mengalahkannya. Wa ma nahnu bimasbukin. Sekali-kali mereka tidak dapat dikalahkan. Kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan. Artinya orang-orang kafir itu, kalau datang kematian kepada mereka, apakah mereka bisa menolak kematian? Tidak bisa, karena manusia itu lemah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fadharhum yaghuduna wa yal'abu hatta yulaqu yaumahumul ladzina yu'adun. Maka biarkanlah mereka tenggelam dalam kesesatan dan bermain-main di dunia sampai mereka menjumpai hari yang menjanjikan kepada mereka. Ini bukan menunjukkan kelemahan. Bukan berarti kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika melihat kekafiran orang kafir yang lancang kepadanya, Allah tidak sanggup mengazab mereka di dunia. Ini bukan kelemahan Allah. Allah tidak lemah. Lalu kenapa Allah tidak menyegerakan azabnya di dunia? Malah kemudian Allah membiarkan mereka tenggelam dalam kesesatan, bermain-main di dunia, sekehendaknya mereka hidup, hanya makan, minum, tidur, hanya untuk mengumbar syahwatnya. Kenapa Allah diam saja? Kenapa Allah tidak binasakan seluruh? Bukan menunjukkan kelemahan. Allah sanggup membinasakan orang kafir, dan tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala akhirkan azab orang kafir di akhirat? Kenapa tidak disegerakan di dunia? Apakah Allah lemah? Tidak lemah. Allah itu kuat. Lalu kenapa Allah tidak mengazab orang kafir di dunia, malah kemudian diundur waktu pengazabannya setelah kematiannya? Tentu Allah itu melakukan sesuatu. Yang kedua, karena ada rahmat dari perbuatannya. Di antaranya boleh jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu kepada orang-orang kafir, taubat atau tidak, tetap di atas kekufurannya atau kembali kepada tauhid. Allah memberikan waktu kepada mereka, atau sengaja Allah Subhanahu wa taala menumpuk-numpuk dosa-dosa mereka biar makin segunung dosanya, nanti mudah untuk diazab dan tidak ada alasan. Jadi Allah berbuat seperti itu bukan karena kelemahan, tapi karena ada hikmah dan rahmat. Ada keadilan di situ. Allah tidak langsung membinasakan mereka karena rahmatnya. Terkadang Allah membiarkan mereka karena banyak juga orang-orang kafir yang sangat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Belakangan mereka dapat hidayah. Contoh umpamanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak mantan-mantan kafir dan musuh-musuh Nabi. Sebut saja Ikrimah. Kurang apa Ikrimah ini memusuhi Nabi SAW karena dia putra daripada Fir'aunnya umat ini, Abu Jahal. Ikrimah ini pendekar, jenderal, sangat ingin membunuh Rasul dan menyiksa para sahabat. Tapi saat Fathu Mekah dikuasai kaum muslimin, dia pun minggat, kabur menuju Syam. Sampai di tengah laut, di atas kapal itu datang ombak yang sangat besar. Kemudian salah seorang di antara mereka mengatakan, kalau memang
Rabbnya Muhammad itu benar adanya, dan itulah yang berhak disembah, bukan berhala-berhala yang kami sembah. Tentu kita tidak mungkin selamat di lautan ataupun di daratan. Maka Ikrimah mengatakan, ya Rabb, kalau memang dirimu benar, yang didakwahkan Muhammad itu benar, bahwa kita diajak untuk menyembahmu, selamatkan aku. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan selamat kapalnya. Setelah selamat kapal, dia yakin bahwa selama ini Rabb yang disembahnya, Lata, Uzza, Manat dan Hubal, tidak bisa melindungi dirinya. Dia pun membuang seluruh berhala yang dibawanya, dan dia pun mengakui bahwa hanya satu-satunya Rabb yang berhak disembah hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dia balik ke kota Madinah, menghadap Nabi SAW, kemudian mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Manusia yang paling membenci Nabi berubah menjadi orang yang paling mencintai Nabi. Atau sebut saja Khalid ibn Walid, Saifullah. 20 tahun dia mengikuti ajarannya Abu Jahal, tidak memasuk Islam. Padahal dia sudah mendapatkan dakwah Islam baru setelah 20 tahun lewat. Khalid dapat hidayah. Ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu mengatakan, kenapa engkau baru masuk Islam ya Khalid? Kenapa tidak seperti kami di awal-awal engkau masuk Islam? Kenapa baru sekarang? Kata Khalid bin Walid, bukan begitu wahai Abu Bakar. Kami dulu itu sangat bangga dengan Abu Jahal, sangat menggandrungi Abu Jahal, sangat mengidolakan Abu Jahal. Kata-katanya bijak sekali, sehingga kami terpengaruh dengan Abu Jahal, dan kami tidak peduli dengan kalam Allah. Tapi setelah Abu Jahal meninggal, tokoh-tokoh lain meninggal, kemudian kamilah yang tadinya masih muda kemudian menjadi tua dan menjadi tokoh-tokoh sebagai pengganti mereka. Tidak ada yang mempengaruhi kami lagi. Baru kami berpikir, Muhammad itu benar ataukah ajaran kami yang benar? Setelah kami merenung lama dan kami membanding-banding bahwa ajaran Muhammad jauh lebih benar dibandingkan ajaran kami, sebab itulah aku masuk Islam telat, katanya. Lah, musuh Allah subhanahu wa ta'ala dan musuh Rasulnya yang paling tangguh dan tidak pernah terkalahkan dalam peperangan, dari dulu ingin membunuh Nabi. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada Khalid walaupun sudah 20 tahun. Akhirnya dia manusia yang paling berjasa dalam Islam. Juga Zubair ibn Mut'im, dia datang ke kota Madinah membawa pedang untuk membunuh Nabi SAW. Ketika itu Rasulullah SAW sedang mengimami salat maghrib, dan salat tidak membawa senjata, apalagi di tengah kota. Artinya ada kesempatan Zubair ibn Mut'im ini membunuh Nabi, karena dengan kondisi masjid yang tidak terang, mereka pun tidak bersenjata, memungkinkan Zubair ini untuk menghunus pedang dan menusukkan pedang itu kepada Nabi SAW. Tapi saat Rasul SAW dalam salat maghrib membaca surah Thaha sampai kepada ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ardi bal la yuqinun. Apakah berhala itu diciptakan dari segala sesuatu, ataukah mereka tercipta begitu saja? Ataukah berhala itu yang menciptakan langit dan bumi? Bahkan orang-orang musyrik pun tidak yakin dengan keyakinannya. Ketika mendengar ayat ini dibacakan, apa kata Zubair? Kada qalbi an yatir, hampir-hampir hatiku terbang. Hidayah masuk. Dia sarungkan pedangnya. Setelah Rasul SAW salam salat maghrib, dia hampiri Rasul, tiba-tiba mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Ya Rasulullah, dahulu tidak ada manusia yang paling aku benci kecuali kamu, tapi sekarang tidak ada manusia yang paling kucintai kecuali dirimu. Dari kisah-kisah ini kita tahu kenapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengazab orang-orang kafir di dunia. Bahkan di antara mereka ada yang dibiarkan begitu saja, bahkan diberikan kesehatan, diberikan rizki, diberikan ilmu pengetahuan, berjalan ke kiri ke kanan dan begitu seterusnya, karena ada hikmah dan juga rahmat. Allah memberikan kesempatan mereka, mau tobat atau tidak. Kalau tobat kami terima,
Kalau tidak tobat, maka azab kami siap-siap ditimpa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fadharhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahumul ladzi yu'adun. Maka biarkanlah mereka tenggelam dalam kesesatan, bermain-main di dunia sampai mereka menjumpai hari yang telah dijanjikan kepada mereka. Hari apa? Hari perhitungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam keadaan Allah redha dengan kita atau Allah murka dengan kita. Setiap manusia pasti akan berjumpa dengan Allah. Orang yang yakin saat dia salat, dia jumpaan kita Allah, langit pintu-pintunya akan terbuka dari langit pertama sampai langit ketujuh. Diangkatnya ruh ini sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan, kembalikan ruhnya ke dalam jasadnya, tapi angkat catatannya ke tempat yang paling tinggi yang disebut dengan Illiyin. Mereka berjumpa dengan Allah. Artinya saat kematian yang menentukan perjumpaan kita dengan Allah adalah orang-orang yang mati husnul khatimah. Orang-orang yang meninggal di atas kebaikan, di atas ketakwaan, di atas keimanan dan amal salehnya. Adapun di akhirat, saat Allah menghisab hamba-hambanya, manusia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala sendiri-sendiri. Baik Allah redha dengan kita atau Allah murka dengan kita. Dan tentunya perjumpaan Allah yang paling nikmat, bahkan nikmat terbesar dari seluruh nikmat yang ada di sorga, adalah memandang wajah Allah kelak ketika manusia masuk ke dalam sorga. Dan itu kenikmatan yang luar biasa, lebih nikmat dibandingkan sorga itu sendiri. Memandang wajah Rabb yang selama ini menciptakan kita, memberikan rizki kepada kita, membimbing kita, mengarahkan kita, memberikan penglihatan, pendengaran, akal dan yang semacamnya. Tiba-tiba kita bisa memandang wajah Rabb kita yang sesungguhnya. Kapan itu? Kelak di sorga. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah mengatakan, yauma yakhrujuna minal ajdathi sira'an ka'annahum ila nusubin yufidun. Yaitu pada hari ketika mereka keluar dari kubur-kubur mereka dengan sangat cepat. Karena nanti ketika Allah Subhanahu wa taala meniupkan sangkakala yang kedua, maka Allah Subhanahu wa taala sebelum meniup itu Allah turunkan hujan. Hujan inilah yang kemudian mengenai setiap tulang ekor manusia yang sudah binasa. Tiba-tiba sekali tersentuh air, semua jasad kembali utuh. Dari tulang belulang, dari tulang ekor itulah Allah ciptakan kembali manusia. Setelah kemudian Allah Subhanahu wa taala utuhkan manusia, jasad mereka yang sebelumnya sudah hancur, sudah dimakan cacing tanah, bahkan sudah tidak ada lagi sisanya, hanya butiran-butiran kecil dari tulang ekor manusia. Maka Allah kembalikan sampai Allah mengatakan, wa akhrajatil ardu athqalaha. Kami keluarkan beban-beban, isi bumi dilempar ke permukaan. Maksudnya jasad-jasad yang sudah diciptakan dilempar ke permukaan. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Setelah itu kemudian Israfil meniup sangkakalanya. Tertiup itulah maka gerbang pintu-pintu ruh yang ada di Illiyin terbuka, dan pintu-pintu ruh yang ada di Sijin terbuka. Karena saat kiamat, ruhnya orang-orang yang beriman diletakkan di Illiyin, dan ruhnya orang-orang kafir munafik diletakkan di Sijin. Ketika tiupan yang kedua terbukalah itu gerbang, kemudian ruh keluar melesat menemui jasadnya masing-masing. Kuasa Allah, tidak ada satupun ruh yang tertukar dengan badannya. Padahal kita tahu makhluk dari sejak Adam sampai yang terakhir mati, siapa yang tahu jumlah mereka? Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala jumlahnya. Tapi kuasa Allah, ruh yang dimasukkan ke dalam jasadnya tidak ada yang tertukar. Semua masuk ke jasad masing-masing. Itulah yang disebut dengan
yauma yakhrujuna minal ajdathi siraan, pada hari ketika mereka keluar dari kubur-kubur mereka dengan cepat dan mereka dibangkitkan kembali. Saat dibangkitkan manusia, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Qariyah, mereka seperti laron yang berhamburan dan berterbangan. Artinya saat dibangkitkan mereka sudah tidak tahu, kayak mabuk, tidak tahu di mana mereka berada, harus ke mana mereka pergi, harus kemana mereka lari. Semuanya linglung. Makanya Allah mengatakan, wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Kau lihat mereka mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Akhirnya lari ke sana kemari, enggak karuan. Sampai datang panggilan, baru manusia yang lari ke sana kemari akhirnya terfokus mendekati dan berkumpul di satu titik panggilan. Itulah yang disebut dengan padang mahsyar. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah mengatakan ka'annahum ila nusubin, dalam qiraah ka'annahum ila nasbin yufidun. Ketika mereka pergi, ketika mereka keluar dari kubur-kubur mereka dengan cepat, mereka keluar seperti pergi dengan segera kala sewaktu di dunia. Karena orang-orang musyrik saat di dunia, kalau ada apa-apa datang ke berhalanya, tidak bisa ditunda lagi. Kalau mereka tertimpa musibah, langsung kemudian berdoa kepada berhalanya, langsung berdoa kepada Tuhan yang dianggap Tuhannya. Kalau mereka sedang mengalami kesulitan ekonomi, kesehatan, segera lari ke berhalanya. Tapi di akhirat mereka sedang Subhanahu wa taala, mereka berlari langsung kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahasa ini bahasa kinayah. Sebagaimana di dunia mereka lari kalau ada masalah langsung berdoa kepada Tuhan-Tuhan mereka, maka di akhirat al-jaza min jinsil amar, mereka lari semuanya masuk neraka. Itulah balasan sesuai dengan amalannya. Ketika mereka dihadapkan kepada Allah, karena mereka tahu mereka akan diazab, mereka tidak punya amal sama sekali yang bisa menyelamatkan mereka, maka mereka pun mulai tertunduk lesu. Khasyi'atan absaruhum, mulailah pandangan-pandangan mereka tertunduk, menyesal. Tapi apalah gunanya penyesalan ketika itu? Tarhaquhum dhillah, wajah-wajah mereka diliputi kehinaan, keputusasaan. Mereka hanya bisa menerima dengan putusan saja. Apa yang bisa mereka bela sekarang? Dia diancamkan kepada mereka orang-orang kafir dan mengatakan, ya Hud, engkau selalu mengancam kami dengan azab dan azab, agar kami bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau memang Rabbmu itu ada, fa'tina bi azab. Kalau begitu datangkan azab kepada kami. Mereka enggak yakin dengan azab. Dan ingat, azab Allah Subhanahu wa taala bisa disegerakan di dunia seperti kaum Ad, atau bisa diakhirkan kelak pada hari kiamat seperti Ashabul Uhdud. Adapun kaum Ad, karena mereka minta disegerakan azab, betul Allah kirim azab pacaklik 3 tahun tidak turun hujan. Sementara ekonomi mereka tergantung dari kebun dan pertanian. Tanpa air mati semuanya. Akhirnya kemudian mereka pun datang kepada berhala-berhala mereka, meminta hujan. Berhala ini benda mati, macam mana akan diminta? Maka Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba memanggil kaum Ad dan mengatakan baik. Padahal yang bicara Allah, mereka sangka itu berhala. Kemudian Allah katakan, apakah kalian memilih awan hitam, awan putih, ataukah awan kuning? Mereka mengatakan, kami ingin awan hitam karena itu yang banyak airnya ya wahai berhala. Kata Allah, baik, saya akan kirimkan, pulanglah kalian ke negeri kalian. Nanti kami akan kirim awan hitam mengikuti di belakang kalian. Betul, ketika mereka pulang ke Hadraul Maut, ke Oman, maka awan hitam itu mengikuti mereka sampai ketika awan menutupi lembah-lembah kaum Ad yang merasa bahwa itu ada ketidakwajiban rahmat, tapi bisa saja mendatangkan azab. Tapi kaum Ad sudah keluar semua menanti-nanti awan ini akan mendatangkan hujan. Tidak ada satupun kaum Ad yang ada di rumah, semua keluar menantikan awan hitam itu. Makanya Allah mengatakan falamma ra'auhu
aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza aridu mumtiruna. Ketika mereka melihat awan hitam itu memenuhi lembah-lembah mereka, mereka mengatakan inilah hujan yang akan diturunkan kepada kami. Allah mengatakan bal huwa masta'jaltum bih. Ketahuilah bahwa awan itu adalah azab yang aku segerakan untuk kalian. Karena kalian minta, aku segerakan, kata Allah. Jadi ada orang-orang kafir itu yang lancang, minta disegerakan. Maka Allah segerakan kepada kaum Ad. Apa yang terjadi? Tiba-tiba awan hitam itu dipenuhi dengan air hujan yang sangat deras. Deras sekali. Sampai kaum Ad kebanjiran di mana-mana. Kemudian di situ ada angin seperti tornado atau puting beliung yang menyedot semua yang ada di bawah, diangkat ke permukaan langit. Tidak ada satupun benda-benda yang ada di bawah, manusia, mau kayu, mau rumah, mau atap, semua dinaikkan ke langit. Kemudian diputar-putar selama 7 turun. Sab'ata layalin wa thamaniyata ayyamin khusuma. 7 malam 8 hari diputar-putar di langit, baru kemudian dihampaskan ke bumi. Dan mereka pun seperti ka'ajazin nakhlin khawiyah, seperti tunggul kurma yang dilempar dari atas, nancap semua badannya di bumi. Adapun kaum Ashabul Uhdud berbeda dengan kaum Ad. Ashabul Uhdud, Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan azab mereka di dunia. Padahal mereka itu sudah sangat bengisnya kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Bayangkan, mereka membakar orang-orang yang beriman. Kata Imam Ibnu Katsir, jumlah orang yang dibakar hidup-hidup di parit api itu sampai mencapai 20.000 orang. Hanya karena mereka mengatakan Rabbi Allah, Rabbku Allah. Hanya karena mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Semua dibunuh satu persatu. Sampai 20.000 jiwa dimasukkan ke dalam parit api. Mati terpanggang di situ. Tapi Allah tidak menjelaskan hukuman kepada Ashabul Uhdud. Kepada Ashabul Uhdud, kepada Dzu Nuwas rajanya, dan juga kepada pasukannya yang ganas dan bengis, Allah tidak menjelaskan. Tapi Allah hanya menjelaskan azab mereka di akhirat. Mereka sudah disediakan neraka yang menyala-nyala untuk mereka, neraka yang akan membakar mereka. Dari sini kita tahu bahwa terkadang ada azab itu yang disegerakan di dunia karena atas permintaan mereka sendiri, ataupun ada azab yang diakhirkan seperti dalam ayat ini. Allah sengaja membiarkan orang kafir itu main-main, suka-suka. Sebenarnya Allah sedang memasang perangkap yang disebut dengan istidraj. Istidraj itu Allah memberikan nikmat di atas kekufuran. Badannya sehat padahal tidak salat. Hartanya luas padahal tidak pernah ibadah. Semua urusannya dimudahkan padahal tidak pernah dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Umurnya dipanjangkan, badannya disehatkan, hartanya diluaskan, padahal maksiatnya setiap hari. Itu namanya istidraj. Makanya kata ulama, hati-hati. Kalau seandainya Allah mudahkan ekonomi kita, Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah mudahkan urusan kita, sementara kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu istidraj. Ketahuilah itu adalah istidraj. Kita harus takut. Kok aku enggak sholat tapi ekonomiku lancar? Kok aku enggak sholat kok badanku sehat-sehat saja? Kok aku enggak sholat kok umurku panjang? Ingat, itu istidraj namanya. Kenapa Allah lakukan? Apakah Allah tidak sanggup untuk mengadab mereka di dunia? Allah sanggup sekali lagi. Tapi ada perkara-perkara yang diulur-ulur oleh Allah Subhanahu wa taala azabnya karena rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan mereka untuk bertobat. Atau sengaja Allah membiarkan mereka menumpuk-numpuk dosa sekali supaya sekalian diazab dengan seazab-azabnya di akhirat. Jadi ada dua kemungkinan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian mendatangkan jahannam, waji'a yauma idzin bi jahannam, dan pada hari itu Allah datangkan neraka jahannam.
yang memiliki 70.000 tali kekang, di mana setiap tali kekang dipegang oleh 70.000 malaikat, menunjukkan besarnya jahannam. Bahkan Al-Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dari Mujahid rahimahullahu ta'ala, ketika itu Mujahid mengatakan, qala li Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu, berkata kepadaku sahabat Ibnu Abbas, turjumanul Quran. Maka Ibnu Abbas mengatakan, ya Mujahid, atadri ma si'atu jahannam? Wahai Mujahid, tahukah kamu berapa luasnya neraka jahannam itu? Maka Imam Mujahid mengatakan, qultulah, aku tidak tahu. Maka kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, ajal wallahi ma tadri, tentu kamu tidak tahu men. Inna baina sahmati udhuni ahadihim ila atikihim al-wahid min ahlin nar masiratu sab'ina kharifah. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, dia mengatakan sesungguhnya jarak antara telinga, ini telinga, penduduk neraka jahanam sampai ke bahunya. Jadi jarak antara telinga sampai ke bahunya ini seperti orang melakukan perjalanan sab'ina kharifah, 70 tahun. Anda bisa bayangkan, kalau panjang lehernya saja penduduk neraka itu sejauh perjalanan 70 tahun, menunjukkan bahwa orang-orang di neraka itu besar. Bahkan dikatakan giginya saja seperti gunung Uhud. Itu giginya. Ya. Artinya di sini kalau satu orang saja digambarkan begitu besar, sementara penduduk neraka itu sangat banyak dan lebih banyak dibandingkan penduduk sorga. Maka Abdullah bin Abbas ingin membayangkan bahwa Jahannam itu luas, lebar. Karena orang yang masuk di situ saja bukan sekecil-kecil antum, tapi orangnya besar-besar. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, tajri fiha baina sakhmati udhunihi ila atikihi audiyatul tihi waddah. Kemudian akan mengalir di antara telinga dan juga bahunya sebuah lembah yang isinya adalah air nanah dan darah. Kemudian Imam Mujahid mengatakan, apakah yang dimaksud anhar, sungai-sungai wahai Ibnu Abbas? Ibnu Abbas mengatakan bal audiyah, bahkan lembah yang berisi nanah dan darah. Kemudian Ibnu Abbas bertanya lagi, ya Mujahid, atadri si'atu jahannam? Tahukah kamu berapa luasnya jahannam? Maka Imam Mujahid mengatakan, la, saya tidak tahu. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, ajal wallahi la tadri, tentu memang kamu tidak tahu. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, haddatsatni Aisyatu radhiyallahu anha, telah menceritakan kepadaku Aisyah radhiyallahu anha, annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qaulihi azza wa jal wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawat matwiyatun biyamini. Sesungguhnya Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasul tentang firman Allah Subhanahu wa taala, dan bumi berada di genggaman Allah pada hari kiamat, dan seluruh langit akan digulung dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aina yakunun nas idzan ya Rasulullah? Kalau begitu, di mana manusia ketika itu? Ketika bumi berada di genggaman Allah, kemudian langit digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika ditanya, hum ala jisri jahannam,
maka mereka berada di jembatan neraka Jahannam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa definisi sirat ataupun titian Jahannam adalah jisrun mamdudun fauqa Jahannam, sebuah jembatan yang terbentang dan di bawahnya Jahannam. Dan antum tahu bahwa warna api neraka Jahannam itu bukan merah, tapi hitam. Artinya gelap gitu. Kalau Jahannam saja sebesar itu ditarik oleh 70.000 malaikat setiap satu tali kekang, sementara tali kekang yang mengikat Jahannam itu 70.000 juga jumlahnya, maka jembatan itu sangat panjang sekali. Jembatan itu sangat jauh sekali. Kemudian Nabi SAW sampai-sampai menyebutkan tentang sifat daripada jembatan itu. Dalam sebuah riwayat, Nabi SAW mengatakan, yudha'ul jisru ala matni Jahannam, maka akan diletakkan jembatan itu di atas neraka Jahannam. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sifatnya itu adaqqu minasy'ari, lebih lembut daripada rambut antum itu. Wa ahaddu minas sayfi, dan lebih tajam dibandingkan tajamnya pedang. Anda bisa bayangkan sekecil apa itu jembatan yang dibentangkan Allah dari ujung Jahannam ke ujung Jahannam. Tapi subhanallah, dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, manusia bisa melewati jembatan itu. Allah yang berkuasa melewatkan orang di jembatan itu. Adapun bentuknya Allahu a'lam, karena ini alam gaib. Nabi hanya mensifati bahwa bentuk jembatan itu seperti itu. Jadi halusnya seperti rambut dan tajamnya seperti pedang, bahkan lebih tajam dibandingkan pedang. Ya Anda saja kalau membentang tali layangan, ya kan, layangan untuk aduan itu kan, kasih kaca itu, bubuk kaca, itu saja kalau seandainya mengenai badan kita, itu sudah terluka, kita sudah tersayat dengan benang. Ini di dunia ya, tentu jembatan itu tidak seperti benang itu, tapi lebih daripada itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan kita tahu bahwa kita tidak boleh mentakwil perkara ini. Tidak boleh mentakwil bahwa jembatan ini begini dan begitu. Karena Nabi SAW yang mensifatkan seperti itu. Kita beriman saja. Jangan sampai kita mentakwil bahwa jembatan itu mustahil seperti ini, mustahil seperti itu. Berarti Anda tidak beriman dengan sabda Nabi SAW. Maka ini dinyatakan oleh seorang alim, Al-Imam As-Safarini, punya kitab namanya Aqidah Safariniyah. Beliau mengatakan dalam kitabnya Imam Safarini ini, wal haqqu anna as-sirat warada bihi al-akhbari as-sahihati wa huwa mahmulun ala zahirihi bi ghairi ta'wilin. Kata Imam Safarini rahimahullahu ta'ala, maka pendapat yang benar bahwa titian siratal mustaqim sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis-hadis yang banyak yang sahih, hendaklah seorang muslim membawa nas itu sebagaimana zahirnya, tidak boleh ditakwil. Kalau Nabi SAW mengatakan bahwa jembatan itu sehalus rambut, Nabi mengatakan setajam pedang, ya sudah, kita tetapkan seperti itu. Itulah tandanya kita beriman kepada nas. Dan subhanallah, kita tidak bisa bayangkan bagaimana orang melewati itu. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala sampai membuat bab
dalam sahihnya babus sirat, jisru jahannam. Bab yang bicara tentang sirat, dan sirat adalah jembatan yang terbentang di bawahnya jahannam. Kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala memberikan catatan kepada bab yang diletakkan Imam Bukhari. Beliau mengatakan, qala Imam Ibnu Hajarin, as-siratu jisru jahannam, bahwa sirat itu jembatan yang terbentang di atas neraka jahannam. Ai huwa jisrun mamdudun ala matni jahannam liuburil muslimina 'alaiha ilal jannah. Maksudnya sebuah titian yang terbentang di atas neraka jahannam, dan seluruh kaum muslimin akan melewati titian itu, dan itu satu-satunya jalan menuju sorga. Tidak ada jalan kecuali ini. Makanya subhanallah, kata para ulama, ini ibtila. Ini ujian bukan hanya kepada orang-orang yang fasik saja, bukan hanya ujian kepada orang-orang munafik saja, tapi ujian ini juga berlaku kepada orang-orang yang beriman. Ujian yang sangat besar, karena harus melintasi titian ini. Jangankan para nabi dan rasul, malaikat sampai berdoa kepada Allah, Rabbi salim salim, Allahumma Rabbi salim salim, ya Rabb, selamatkan orang-orang itu, selamatkan orang-orang itu. Itu malaikat. Bahkan para nabi dan rasul dikatakan dalam hadis yang sahih, wa da'watur rusul yauma idzin Rabbi salim salim. Dan doanya para nabi dan rasul ketika itu hanya mengatakan Allahumma salim salim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan umatku. Itu semua doanya para rasul. Makanya ketika itu tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali amal-amal antum. Nabi SAW pernah mengumpulkan seluruh keluarganya di Bukit Safa, kemudian mengatakan kepada salah satu putrinya Fatimah, dan mengatakan, ya Fatimah binti Muhammadin, salini ma syi'ti min mali, wallahi la ughni anki minallahi syai'ah. Wahai Fatimah, putri Muhammad, mintalah sesukamu dari harta-harta, sebab pada hari kiamat demi Allah aku tidak akan mampu menyelamatkan kamu sedikit pun. Kalau Fatimah bintu Rasulillah tidak bisa diselamatkan oleh Nabi SAW, padahal dia sayyidul awwalin wal akhirin, pemilik kunci sorga, pemimpin para nabi dan rasul, di tangannya syafaatul uzma, itu Fatimah tidak bisa diselamatkan Rasul. Apalagi Anda. Anda bukan keturunan Nabi, Anda bukan Habib ya. Anda ini ya mungkin Nabi Adam turunan, bukan Nabi Muhammad. Akan tetapi ikhwatu fiddin, kalau Fatimah saja tidak bisa diselamatkan oleh Nabi SAW, bagaimana kita? Itulah yang ditangisi Aisyah radhiyallahu anha. Ketika suatu ketika Nabi SAW berada di gilirannya, kemudian Aisyah memandang wajah Rasul yang sudah sepuh dan sudah menua. Tiba-tiba tetesan air matanya mengenai pipi Rasul. Kemudian Nabi SAW bangkit dan duduk dan memandang wajah Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu Rasul mengatakan, ya Aisyah, lima tabki. Wahai Aisyah, kenapa menangis? Walimad dumu, dan apa itu air matamu? Aisyah hanya mengatakan, ya Rasulullah, tadzakartu yaumal qiyamah. Wahai Rasul, aku teringat hari kiamat. Kemudian Nabi SAW mendengarkan apa yang dikatakan Aisyah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, atadhkuru bi ahlika yaumal qiyamah? Wahai Rasul, apakah engkau akan ingat aku pada hari kiamat? Maka Nabi SAW mengatakan, amma
fi thalathati mawatin fala yadhkuru ahadun ahada. Wahai Aisyah, adapun di 3 tempat orang tidak ingat siapapun. Kemudian Rasul menyebutkan salah satunya indas sirat, ketika berada di titian siratal mustaqim. Orang tidak akan ingat siapapun. Disitulah Nabi SAW mengatakan, hatta ya'lamal abdu hal yamurra 'ala sirat aw yasquta fi jahannam. Sehingga hamba itu tahu, dan baru tahu dan akan tahu, apakah dia akan berhasil untuk menyeberangi siratal mustaqim, ataukah dia justru terjerembab ke dalam jahannam. Na'udzubillah. Ketika itu orang tidak ingat siapapun, ikhwan. Antum akan sibuk dengan sendiri-sendirinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan orang awal dan orang akhir, dan betapa banyak manusia yang sudah dikubur sebelum kita, sesudah kita, dan sebelum kita sudah banyak, bahkan ada kuburan yang ditumpuk-tumpuk. Artinya jumlah mereka banyak sekali. Lah jumlah yang banyak itu, ikhwatu fiddin, akan dikumpulkan di padang mahsyar sejak zaman Adam alaihi salatu wassalam sampai kepada umat Muhammad yang terakhir meninggal dunia. Anda bisa bayangkan jumlah mereka banyak sekali. Ketika itu mereka digiring oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Allah pisahkan antara orang-orang mukmin dan orang-orang kafir dan musyrik. Di sinilah Allah Subhanahu wa taala firmankan, fahduhum ila siratil jahim. Giring mereka menuju titian neraka jahim, neraka jahannam. Waqifuhum innahum mas'ulun. Kemudian hentikan mereka, karena mereka akan ditanya tentang 4 perkara. Tentang umurnya, tentang waktu mudanya, tentang hartanya, dan tentang ilmunya. Adapun orang-orang kafir, maka menjadi perselisihan para ulama, apakah mereka sempat melewati sirat ataukah tidak sempat melewati sirat. Ada yang mengatakan mereka sempat melewati sirat, karena Allah yang mengatakan, wa in kuntum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Kalian semua akan melewati siratal mustaqim, dan itu merupakan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Tapi sebagian ulama akidah mengatakan tidak. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, setelah mereka dikumpulkan dengan sesembahan yang mereka sembah di bumi, maka mereka akan dipisahkan. Orang-orang kafir akan dipisahkan, orang-orang musyrik akan dipisahkan dari orang-orang yang beriman, dan kepala mereka adalah iblis laknatullah alaihi. Kemudian iblis akan berteriak, ya subura, ya subura. Maka orang-orang di belakangnya mengatakan, ya subura katsira. Iblis akan mengatakan, duhai hancurlah aku, duhai hancurlah aku. Maka orang-orang yang mengikuti iblis mengatakan di belakangnya, sungguh kita berdoa dengan kehancuran yang banyak, dengan azab yang banyak. Maka mereka digiring, kemudian mereka dilempar ke dalam jahannam. Disitulah Adam alaihi salatu wassalam, sebelum melempar seluruh penduduk neraka ke dalam neraka, Adam dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah mengatakan, ya Adam, panggil utusan-utusan neraka. Adam heran ketika itu. Siapa utusan-utusan neraka itu, wahai Rabb? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, setiap 1999 masukkan mereka ke dalam neraka. Kemudian 1 masuk surga. Dari sini menunjukkan bahwa penduduk neraka itu banyak. Karena dari 1999 satu yang selamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan mereka dimasukkan semuanya ke dalam jahannam. Naudzubillah.
maka yang tersisa siapa? Orang-orang yang beriman, orang-orang fasik, dan orang-orang munafik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in minkum illa wariduha." Sesungguhnya kalian pasti akan melewatinya. Kana ala rabbika hatman maqdiyah. Dan itu ketetapan yang pasti bagi Allah Subhanahu wa taala. Summa nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiyah. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan kami tinggalkan orang-orang zalim, mereka dimasukkan dalam kondisi berlutut ke dalam jahannam, naudzubillah. Al-Imam At-Tabari menyebutkan dalam tafsirnya tentang ayat ini. Beliau mengatakan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, huwal jisru huwas siratu, dia adalah jembatan atau dia adalah titian di mana adaku minasy'arati. Titian itu lebih halus dibandingkan rambut antum. Wa ahaddu minas sayfi, dan lebih tajam dibandingkan pedang. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Begitu juga hadis-hadis yang sahih yang lain mengatakan sama seperti itu. Artinya kecil sekali, karena lebih halus dibandingkan rambut, lebih tajam dibandingkan pedang. Bahkan dalam riwayat lebih tajam daripada Musa, daripada pisau yang tajam. Sebagaimana hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma, Nabi mengatakan, perhatikan di sini, yu'ta bil jisri, akan dibentangkan di atas neraka jahanam itu satu titian, fayuj'alu baina dhahrai jahannam, kemudian akan dibentangkan di atas persis di bawahnya jahannam. Qulna ya Rasulullah, kami berkata wahai Rasulullah, wamal jisru, apa itu titian itu? Maka Nabi SAW mengatakan, madhadatun mazillatun, titian itu sangat licin. Kalau anda berjalan tanpa alas kaki, kemudian berjalan di keramik, kemudian antum siram dengan sabun, kemudian antum berjalan agak cepat, kita saja bisa terpeleset itu. Padahal itu lebar tempatnya. Bagaimana kalau ini berupa titian siratal mustaqim, yang kata Nabi SAW licin dan menggelincirkan. Alaihi khatatif wal kalalib, dan di dalam titian itu ada besi-besi pengait, kemudian kawat-kawat yang berduri. Dalam sebuah riwayat, kalalib itu akan terus mengayun, kemudian akan menerjang setiap orang yang lewat dalam titian. Saking besarnya kalalib itu, sampai-sampai disebutkan dalam asar mampu untuk menghantam dua kabilah besar, Mudar dan Rabi. Sampai dikatakan seperti itu. Jadi kalalib itu yang sangat besar itu, yang berduri, itu mampu sekali hantam, bisa mengenai dua kabilah Arab besar, kabilah Mudar dan kabilah Rabi. Bisa bayangkan dua kabilah itu banyak, besar. Sekali hantam itu sudah orang berjatuhan. Kemudian wasakatun mafaltahatun laha syaukatun uqaifah takunu bin najlin yuqalu laha sa'dan, dan memiliki duri yang bengkok-bengkok ujungnya, memiliki duri yang bengkok-bengkok ujungnya, dan duri itu seperti satu pohon yang ada di daratan Najd yang disebut dengan Sa'dan.
Anda bisa bayangkan, setiap orang yang tersentuh atau terkena ayunan kalalib itu bukan hanya terjatuh, tapi juga hancur. Kalau seandainya orang itu jatuh dari titian siratal mustaqim, itu tidak langsung ke jahanam, tapi antum akan melayang-layang di dalam antara siratal mustaqim dengan jahanam itu 70 tahun baru sampai di dasar jahanam, kata Rasul. 70 tahun. Sampai-sampai Nabi SAW mengumpamakan seperti batu yang besarnya sebesar unta, kemudian dilempar dari titian, dan itu sampai ke dasar jahanam selama 70 tahun baru sampai. Bagaimana kita? Batu tentu lebih berat. Nabi mempermasalahkan seperti itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam riwayat yang lain, fatatala'abu bihim fayatasaqatuna finnar. Bahkan jembatan itu tidak diam. Jembatan itu bukan diam. Kalau antum lewat jembatan pakai motor dan jembatan diam, enak tuh. Jembatan ini tatala'ab. Tatala'ab itu digoyang-goyang. Kalau antum lewat jembatan kemudian jembatannya goyang-goyang, antum jatuh. Ya. Jadi jembatan siratal mustaqim itu tatala'ab, memain-mainkan orang yang lewat, menggoyang-goyangkan orang yang lewat. Fayatasaqatuna finnar. Ketika itu orang banyak berjatuhan. Kemana? Ke dalam jahanam. Subhanallah, ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa riwayat. Riwayat bagaimana orang-orang yang melewati siratal mustaqim ini. Bagaimana kondisi mereka? Siapakah orang-orang yang selamat? Siapakah orang-orang yang susah melewati tapi ujung-ujungnya selamat? Dan siapa juga yang kemudian tidak selamat dan masuk ke dalam jahanam? Maka disebutkan ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang kondisi orang-orang yang melewati titian siratal mustaqim. Disebutkan dalam sebuah riwayat, Nabi SAW mengatakan, wali jahannam jisrun, dan jahannam itu memiliki titian di atas, adzaqu minasy-sya'r, lebih lembut daripada rambut, wa ahaddu minas sayfi, lebih tajam dibandingkan pedang, alaihil kalalid wa hasakatun, di mana padanya ada besi-besi pengait dan duri-duri yang bengkok. Ya'khuduna man sya'allah, mereka akan mengambil sesuai dengan kehendak Allah. Wan nasu alaih, dan manusia yang melintasi titian siratal mustaqim itu katarafi, ada yang seperti kedipan mata, tahu-tahu melesat sudah sampai di ujung. Subhanallah. Tentu mereka para nabi dan rasul. Kemudian kalbarki, seperti kilat melesat. Ya. Wa karrihi, seperti angin mursalah, seperti angin yang lewat. Wa ka'ajawidil khayli, dan seperti orang yang menunggang kuda yang baik, dia tunggang dengan sekencang-kencangnya. Kemudian warukab, dan orang yang mengendarai kendaraan tetapi lambat. Kemudian dalam riwayat, dan orang-orang yang mereka kadang berhenti, kadang jatuh, kemudian bangun lagi, berjalan, jatuh lagi. Dalam riwayat ada yang merangkak, dan itu orang yang terakhir diselamatkan. Makanya dalam riwayat fanajin musallamun, ada orang yang diselamatkan dengan baik, mereka tidak ada apa-apa, langsung berada di ujung siratal mustaqim. Wa makhdushun musallamun, ada yang sudah habis badannya, tercabik-cabik dengan besi-besi yang kail-kail dan besi-besi yang berduri itu, tapi Allah selamatkan juga. Tetapi ada yang mukawwarun finnar ala wajhi, tapi ada yang digulung
kemudian dilempar ke dalam neraka. Perhatikan di sini ikhwatu fiddin. Berarti ada beberapa orang yang disesuaikan bagaimana mereka diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, orang yang melewati seperti kejapan mata, tahu-tahu sudah sampai. Ada orang yang seperti kilat, ada orang yang seperti angin, ada orang yang seperti penunggang kuda yang cepat, ada orang seperti pengendara yang lambat, ada orang yang berjalan, ada orang yang terseret-seret, dan ada orang yang dijatuhkan dan tidak sempat sampai di ujung Siratal Mustaqim. Siapakah yang menyelamatkan ini? Yang menyelamatkan ini amal kita. Karena ketika orang itu melalui titian Siratal Mustaqim itu ala qadri a'malina, sesuai dengan amal kita. Makanya kenapa ketika mereka dibariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, di depannya titian Siratal Mustaqim, digelapkan seluruh padang mahsyar. Setelah itu Allah berikan setiap orang cahaya. Setiap orang cahaya. Orang yang beriman diberikan cahaya. Orang yang fasik diberikan cahaya. Orang yang munafik juga diberikan cahaya. Tapi ketika mereka menyeberang, tiba-tiba orang munafik dipadamkan cahayanya. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Hadid ayat ke-11 sampai 15. Allah berfirman, "Yauma taral mu'minina wal mu'minah." Pada hari engkau melihat orang-orang yang beriman laki-laki dan orang-orang yang beriman perempuan. Yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Allah pancarkan cahaya mereka di depan mereka dan sebelah kanan mereka. Busrakumul yaum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha dzalika huwal fawzul azim. Itu kabar gembira untuk kalian, karena kalian akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang indah. Kalian akan kekal di dalamnya, dan itu kesuksesan yang sangat besar. Perhatikan ayat selanjutnya. Allah mengatakan, yauma yaqulul munafiqun wal munafiqat lilladzina amanu dzuruna naqtabis min nurikum. Dan pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan orang-orang munafik perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman yang lewat di samping, unzuruna, tunggu kami, naqtabis min nurikum, kami mau ikut dengan cahayamu. Qila, maka dikatakan, irji'u wara'akum faltamisu nuran. Kata orang-orang yang beriman, lebih baik kalian kembali cari cahaya kalian. Faduriba bainahum, maka akan dibentangkan di hadapan mereka, bisurin lahu babun batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min kibalihal adzab. Maka akan dibentangkan satu dinding, di baliknya rahmat dan di depannya azab Allah Subhanahu wa taala. Yunadunahum, maka akan memanggil-manggil mereka. Jadi orang-orang munafik itu akan memanggil orang-orang yang beriman. Alam nakun ma'akum, bukankah kita bersahabat ketika di dunia? Bukankah kita kawan ketika di dunia? Bukankah kita bersama-sama ketika di dunia? Qalu, orang-orang yang beriman mengatakan, bala, ya, walakinnakum, akan tetapi kalian fatantum anfusakum, kalian telah mencelakakan diri kalian. Wa tarabbastum, dan kalian menunggu-nunggu kehancuran kami. Wartabtum wa gharratkumul amani, dan kalian ragu dan kalian ditipu dengan angan-angan. Hatta jaa amrullah, sampai datang putusan Allah kepada kalian. Wa gharrakum billahil ghurur, dan Allah dan kalian kemudian ragu-ragu, tertipu, akhirnya kalian mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Fal yauma la yu'khad, maka pada hari yang tidak mungkin diambil minkum dari kalian fidyatun, tebusan, wala minal ladzina kafaru, begitu juga tebusan dari orang-orang kafir lainnya. Ma'wakumun nar, tempat kalian neraka. Hiya maulakum, itulah tempat berlindung kalian. Wa bi'sal masir, dan itu sejelek-jelek tempat kembali kalian. Perhatikan di sini.
Di sini Allah Subhanahu wa taala membagi 3 kelompok. Pertama, orang-orang yang beriman, maka mereka akan diberikan cahaya yang besar. Cahaya yang sangat luas seperti gunung. Yang kedua, orang yang beriman tapi fasik, maka mereka akan diberikan cahaya sesuai dengan amal dia. Dan yang ketiga, munafik, sama sekali tidak diberikan cahaya. Dan setiap amalan itu punya cahaya. Salat ada cahayanya, zakat ada cahayanya, haji ada cahayanya, ibadah-ibadah lain ada cahayanya, sedekah ada cahayanya, puasa ada cahayanya, jihad ada cahayanya, dakwah ada cahayanya, amal soleh ada cahayanya. Seluruh amal itu memiliki cahaya. Makanya ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Nabi SAW dalam riwayat Ibnu Majah mengatakan, basyiril masya'in fil zulmi ilal masajid bin nuri tami yaumal qiyamah. Beri kabar orang-orang yang suka berjalan di kegelapan menuju masjid-masjid Allah untuk melaksanakan salat subuh. Mereka akan diberikan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Lihat bagaimana doa Nabi SAW apabila berjalan ke masjid. Allahumma ij'al fi qalbi nuran, wa fi basari nuran, wa fi sam'i nuran, wa an yamini nuran, wa an yasari nuran, wa fawqi nuran, wa tahti nuran, wa amami nuran, wa khalfi nuran, waj'al li nuran. Itulah doanya Rasul. Apabila mereka datang ke masjid, Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat, ya Allah, jadikan di hatiku cahaya, di pandanganku cahaya, di pendengaranku cahaya, di sebelah kananku cahaya, di sebelah kiriku cahaya, di atasku cahaya, di bawahku cahaya, di depanku cahaya, di belakangku cahaya, dan jadikan semuanya cahaya, kata Rasul. Ini menunjukkan bahwa seluruh amal soleh itu akan membawa cahaya. Maka perbanyak. Karena ketika itu ikhwatu fiddin, semua nampak orang munafik, orang dusta, orang riya, orang sum'ah, takabur, sombong, semua akan ditampakkan di siratal mustaqim. Tidak ada yang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang akan mengikuti cahaya salat, cahaya zakat, cahaya puasa, cahaya jihad, dan begitu seterusnya. Dan ingat ikhwatu fiddin, neraka Jahannam yang sangat besar, apinya berwarna hitam, terbentang di antara neraka itu titian siratal mustaqim. Maka sebelah kanan dan kiri ada 2 amal saleh yang menentukan bisa tidaknya antum melewati itu. Dalam sebuah riwayat, Nabi SAW akan menegakkan amanah dan silaturrahim. Maka orang-orang yang senantiasa menyambung silaturrahim dipastikan dia bisa melewati titian siratal mustaqim. Dan orang-orang yang menjaga amanah dipastikan dia akan mampu melewati siratal mustaqim. Tapi orang-orang yang memutus silaturrahim, dan yang paling besar dari memutus silaturrahim adalah uququl walidain. Anda durhaka dengan orang tua, itu paling besar orang memutus silaturrahim. Maka anak-anak yang durhaka kepada orang tua dipastikan tidak akan mampu melewati siratal mustaqim. Kemudian setelah itu para kerabat, ataupun orang-orang yang idaatul amanah, menunaikan amanah. Sampai kepada amanah orang menitipkan ucapan. Terkadang orang tidak amanah. Afwan akhi, anak akan cerita sama antum, tapi jangan ngomong sama siapa-siapa ya. Iya, katanya. Ternyata apa? Ngomong sama kawannya, afwan akhi, anak sih dititipi jangan ngomong sama siapa-siapa, tapi sama antum saja. Tapi jangan ngomong sama siapa-siapa ya. Orang yang ketiga ngomong gitu juga sama yang keempat, jangan cerita sama siapa-siapa ya. Akhirnya satu kampung tahu semua ngomong jangan cerita sama siapa-siapa.
Coba di zaman sekarang sampai amanah nitip omongan saja orang tidak bisa jaga. Itu yang paling kecil, yang paling mudah. Apalagi amanah yang lain. Ya. Amanah penglihatan. Allah takdirkan mungkin antum melihat saudara antum ada aib. Harusnya antum tutup. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aib antum pada hari kiamat. Tapi betapa banyak orang yang tidak amanah dengan mata. Dia cerita sama kawannya, Masya Allah, anak tadi tidak sadar melihat si Anu begini-begini. Diomongkan sama kawannya. Akhirnya orang ini juga ngomong, tadi si Anu melihat si Anu begini. Ini amanah yang sering terjadi di masyarakat. Di mana amanah yang lebih besar daripada itu? Kalau amanah kecil saja kita tidak bisa amanah. Tidak bisa menjaga ucapan orang, tidak bisa menjaga pandangan atau pendengaran kita kepada orang. Kita di rumah, tetangga lagi bertengkar ngomong begini, itu kan kedengaran. Ketika ada tamu ke rumah antum, antum cerita pula tetangga antum, semalam anak nggak bisa tidur. Kenapa? Tetangga sebelah macam-macam. Ngomong begini. Subhanallah. Telinga ini ada amanah, nggak perlu antum ceritakan sama orang. Ini amanah badan saja kita tidak bisa menjaganya. Amanah penglihatan, amanah ucapan, amanah gimana amanah yang lebih besar daripada itu? Sementara syarat al-ubur ala siratil mustaqim, Anda bisa melewati siratal mustaqim bagi orang yang menjaga amanah. Karena amanah akan diletakkan di samping sini, kemudian silaturahim diletakkan di sini, dan antum akan lewat di situ. Kalau antum suka memutus silaturahim, ada kesempatan nih. Karena terkadang antum seorang musafir jauh dari Jawa, dari Padang, dari Medan, dari macam-macam tempat antum datang ke Batam. Kemudian mengadu nasib, cari pekerjaan di sini. Allah Subhanahu wa taala mudahkan dengan ini, ikhwan. Antum bisa tanya kabar orang tua antum, bisa telepon lama-lama. Kalau antum bisa menelpon orang kawan antum 1 jam, 2 jam, kenapa tidak bisa silaturahim dengan keluarga? Terkadang alasannya sibuk, ada telepon dari kampung sibuk gitu kan? Silaturahim. Barang siapa yang memutus silaturahim, Allah akan putus hubungan antum dengan Allah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika itu ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika orang-orang itu sudah melewati siratal mustaqim, secara garis besar tadi saya katakan ada orang yang selamat tanpa ada apapun. Para nabi, para rasul, orang-orang siddiqin, orang-orang saleh, orang yang bertakwa, mereka akan berjalan tanpa apapun. Ada orang-orang yang keimanan mereka dicampurkan dengan dosa besar, maka dipastikan mereka akan kesulitan. Mereka akan jatuh bangun, kemudian dihantam kepalanya, kemudian hancur kepalanya, dihantam kulitnya, robek kulitnya, dan antum akan bertahan di situ. Sementara melewati siratal mustaqim itu bukan sehari 2 hari. Jembatannya saja sebentang jahanam. Berarti antum akan lama itu sampai di ujung siratal mustaqim. Ada yang diseret, ikhwan, terseret sampai akhirnya kemudian dia tidak sanggup, kemudian jatuh. Maka ketika itu ikhwatu fiddin, orang-orang yang jatuh ini dipastikan akan dikumpulkan bersama orang-orang yang sejenis dalam neraka. Disitulah mereka akan saling menyalahkan. Ketika orang-orang sudah masuk ke dalam neraka yang berjatuhan itu, maka syaitan akan muncul kemudian berdiri di mimbar neraka. Setan akan ceramah. Sampai-sampai kata Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, "Idza kana yaumul qiyamah qama iblis khatiban ala mimbarin minan nar." Dan apabila datang hari kiamat, maka iblis akan berdiri di mimbar neraka berceramah.
Dan isi ceramahnya, innallaha wa'adakum wa'dal haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Allah telah berjanji kepada kalian dan janji Allah benar. Aku juga sudah berjanji kepada kalian, tapi ku ingkari janjiku kepada kalian. Makanya Allah mengatakan dalam surah Ibrahim ayat 22 sampai 23, qala syaitan, berkata syaitan, lamma qudiyal amru, ketika keputusan sudah diputuskan Allah, kemudian syaitan atau iblis akan berceramah, innallaha wa'adakum wa'dal haq. Allah telah menjanjikan kepada kalian dengan janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Aku juga sudah berjanji kepada kalian, tapi ku ingkari janjiku. Wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li. Dan aku tidak memiliki kekuasaan, memiliki kekuatan, kecuali aku berusaha mengajak kalian, kemudian kalian ikut aku. Fala talumuni walumu anfusakum. Sekarang jangan kau cela diriku, celalah diri kalian. Kata iblis, ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku tidak mungkin bisa menolong kalian, sebagaimana kalian tidak mungkin juga menolong aku. Maka iblis mengatakan, inni kafartu bima asyraktumuni min qablu inna zalimina lahum adabun alim. Sesungguhnya saya mengingkari apa yang telah kalian sekutukan kepadaku sebelumnya, karena orang-orang zalim dipastikan mendapatkan adab yang pedih. Lihat ya, semua akan mengingkari. Orang-orang yang menganggap bahwa ini sesembahan yang hak akan mengingkari sesembahan itu. Semua akan mengingkari dan saling menyalahkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu nasib orang yang masuk ke dalam jahannam. Karena orang-orang yang masuk ke dalam jahannam, ikhwatu fiddin, digiring oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bukan hanya sekedar digiring, tetapi juga diikat oleh rantai, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla. Diikat oleh rantai, diikat lehernya, diikat kakinya, diikat tangannya, kemudian dipaksa dan digiring sampai akhirnya mereka dimasukkan ke dalam jahannam. Dihinakan mereka itu. Bukan mudah, dihinakan. Tidak ada yang dimuliakan sama sekali. Ketika mereka masuk ke dalam neraka, subhanallah, pembahasannya sangat panjang tentang pedihnya adab neraka. Tapi yang jelas bahwa kita akan bercerita kembali soal titian siratal mustaqim. Ketika orang-orang yang Allah selamatkan sampai orang yang terakhir, disebutkan siapa orang yang terakhir yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim. Ini orang yang terakhir, dan jangan jadi orang yang terakhir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhiru man yadkhulul jannah, orang yang terakhir masuk surga, rajulun yamshi 'ala sirah, seorang laki-laki yang berjalan di atas titian siratal mustaqim. Fahuwa yamshi marratan wa yakbu marratan wa tasfa'uhu nara marratan fa idza jawazaha iltafat ilaiha. Orang yang terakhir, kata Rasul, orang yang berjalan sekali-kali, kemudian tersungkur sekali-kali, kemudian tersambar neraka sekali-kali. Dan apabila mereka sudah melewati, maka dia akan melihat ke belakang bagaimana ngerinya neraka. Dan dia pun mengatakan, tabarakalladzi najjani mink, tabarakalladzi najjani mink. Dia mengatakan saking bahagianya, dia mengatakan, sungguh maha suci zat yang telah menyelamatkan aku darimu wahai neraka. Laqad a'tanillahu syai'an ma a'tahu ahadan minal awwalina wal akhirin. Demi Allah, sungguh Allah telah memberikan kepadaku sesuatu yang tidak Allah berikan kepada siapapun, mulai dari orang yang awal sampai orang yang akhir. Saking bersyukurnya, sampai dia mengatakan seperti itu.
seolah-olah dia yang pertama selamat, padahal dia yang terakhir. Adapun orang yang pertama, orang-orang yang selamat, maka disebutkan dalam hadis Thauban, Maula Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna hadran min ahbaril yahud sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam iddatal as'ilah." Ada seorang pendeta atau padri dari padri-padri Yahud berjumpa dan bertanya tentang beberapa masalah di hadapan Rasul. Kemudian dia mengatakan, "Aina yakunun nas yauma tubaddalul ard ghairal ard." Wahai Muhammad, di mana manusia ketika Allah ganti bumi yang kita pijak dengan bumi yang lain yang belum pernah kita pijak? Maka Nabi SAW mengatakan, hum fi dhulmati dunal jisr. Maka mereka berada di kegelapan sebelum mereka berada di titian. Qala faman awwalun nas ijazatan. Maka siapakah wahai Rasul yang pertama kali melintasi jembatan Siratal Mustaqim? Maka Nabi SAW mengatakan, hum fuqara'ul muhajirin. Mereka lah orang-orang fakir dari orang-orang yang hijrah awal-awal bersama Rasul dari Mekah ke Madinah. Orang-orang muhajir Allah muliakan. Makanya Allah mengatakan, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri ila akhiril ayat. Dan orang-orang yang awal dari kalangan para sahabat Rasul minal muhajirin wal ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang pertama melewati Siratal Mustaqim, para fuqara, orang-orang yang fakir dari kalangan orang-orang muhajirin, Bilal bin Rabah, Khabbab bin Arad, dan banyak lagi sahabat yang fakir yang kemudian hijrah bersama Rasul ke Madinah. Kemudian disusul yang lainnya, Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang itu sudah selamat, para nabi dan rasul selamat, orang-orang yang beriman selamat, tapi ada orang-orang yang sudah Allah takdirkan berada di ujung Siratal Mustaqim, di depannya pintu-pintu surga yang disebut dalam ilmu akidah sebagai qantarah. Qantarah itu jembatan akhir Siratal Mustaqim. Tiba-tiba ada satu kelompok, mereka tiba-tiba dihadang di qantarah. Oleh siapa? Oleh mazalim, oleh perbuatan-perbuatan zalimnya di dunia. Tiba-tiba dia dihadang dengan pembunuhan dia di dunia. Tiba-tiba dia dihadang dengan pencurian dia di dunia. Tiba-tiba dia dihadang dengan penggibahan dia di dunia. Tiba-tiba dia dihadang dengan orang dan mengatakan, hei, dulu engkau yang membunuh aku, yang mengambil hartaku, yang mencaci maki kehormatanku, yang menggibah diriku, yang menyakiti aku, yang merampas hakku, dan begitu seterusnya. Akhirnya dia terhenti dan tidak bisa melanjutkan perjalanan, padahal sebentar lagi akan sampai. Ya kan? Disinilah sabda Rasul, atadruna mal muflisu hadil ummah. Tahu antum siapa orang yang bangkrut di antara umat ini, kata Rasul? Sahabat polos. Dan mengatakan orang yang bangkrut Rasul, orang yang enggak punya dirham, orang yang enggak punya dinar, orang yang gulung tikar, orang yang bangkrut pekerjaannya, itulah orang bangkrut. Kata Rasul, bukan itu hakikat orang bangkrut. Tapi hakikat orang bangkrut adalah orang yang membawa pahala salat, pahala zakat, pahala puasa, pahala sedekah, pahala haji, dan pahala-pahala yang lainnya. Tetapi di satu waktu dia pernah membunuh fulan, pernah memukul fulan, pernah mengambil harta fulan, pernah menghina fulan, pernah mengganggu fulan, pernah mengambil hak fulan.
Ketika itu terjadi barter pahala dan dosa, ikhwah. Mana pahala kamu? Nih dosaku. Mana pahala kamu? Nih dosaku. Mana pahala kamu? Nih dosaku. Sampai ketika pahalanya habis diambil orang, sementara dia menanggung dosa orang lain, maka dia sudah tidak ada lagi modal untuk meneruskan perjalanan. Ketika ini Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan malaikat untuk mengambil dan melempar kembali ke dalam jahannam. Subhanallah. Hati-hati. Ada dosa yang sangat ditakutkan Rasul. Dosa itu berkaitan dengan dosa anak Adam. Karena dosa itu walaupun antum sudah mengeluarkan air mata darah, meminta ampun kepada Allah, kalau orang yang antum dolimi tidak reda, tetap saja perhitungan itu bukan hanya di dunia, tapi perhitungan itu yang sesungguhnya di akhirat. Sampai pun ada seorang ulama mengatakan, ya, kalau seandainya orang yang antum gibahi itu kemudian mau memaafkan dengan syarat dia meminta uang yang sangat besar, tebusan yang sangat besar, kasihkan tebusan itu. Karena pada hari itu Allah mengatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari itu tidak ada manfaat lagi harta antum yang banyak di dunia ini, anak antum yang sukses di dunia ini, karena yang selamat hanyalah orang yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat. Abu Lahab ketika turun, sayasla naran dzata lahab, Abu Lahab akan dimasukkan ke dalam api yang berkobar-kobar. Mendengar ayat ini dibacakan orang-orang, kemudian Abu Lahab marah dan berpidato di hadapan orang Quraisy dan mengatakan, kalau memang yang dikatakan Muhammad itu benar, bahwa saya akan dimasukkan ke dalam neraka, saya punya harta banyak, kata Abu Lahab. Saya akan tebus neraka dengan harta. Anakku sudah sukses, saya akan tebus dengan anak-anakku. Maka Allah katakan, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak ada lagi manfaat harta dan anak-anak wahai Abu Lahab. Tidak akan ada. Tidak ada yang bisa. Karena ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala saja, ketika kiamat dibangkitkan kemudian tidak ada manusia yang hidup, Allah sudah mengatakan, anal malik aina mulukud dunia. Saya raja kalian, di mana raja-raja dunia yang congkak itu? Tidak ada lagi. Maliki yaumiddin. Dialah raja di hari kebangkitan. Orang itu dibangkitkan tidak bawa harta. Makanya Rasul mengatakan, khufatan uratan ghurlan. Orang itu pada hari kiamat telanjang, tidak dikhitan, tidak beralas kaki. Artinya tidak bawa secuil harta yang antum miliki di dunia. Semua sama, semua miskin. Yang kaya hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang dibanggakan? Makanya kalau kita melihat begitu ngerinya titian siratal mustaqim, sampai para sahabat itu ngeri, menangis mereka. Sampai Uwais Al-Qarani, seorang kibarut tabi'in, walaupun dia hidup di zaman Rasul tapi tidak berjumpa dengan Rasul, maka disebut kibarut tabi'in. Ada yang mengatakan muhadram apabila dia melewati pandai besi. Kita tahu bahwa pandai besi itu kalau sedang membuat senjata, maka akan ditiup-tiupkan itu apinya dan akan terdengar uapnya, suara tiupan itu. Maka Uwais Al-Qarani terkadang terdiam, kemudian menangis, kemudian pingsan. Karena terkenang akan sebuah hari yang lebih dahsyat daripada itu. Makanya Nabi SAW ketika mensifati api yang ada di neraka, kalaulah api yang ada di dunia ini untuk mengazab penduduk neraka itu sudah cukup. Api di dunia ini untuk mengazab penduduk neraka sudah cukup, karena api di dunia bisa menghancurkan apapun yang dilahapnya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala ingin melipat gandakan panasnya, sehingga Allah lipat gandakan api di dunia ini
menjadi 70 kali lipat panasnya. Karena api di dunia ini satu bagian dari 70 bagian panasnya api neraka. Kalau satu bagian saja sudah menghancurkan dunia, kalau seandainya membakar seluruhnya, Anda bisa bayangkan kalau ada rumah kebakaran, kalau ada sumur gas yang mengeluarkan api, Anda bisa bayangkan api-api itu. Makanya kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang api? Afara'aitumun nar. Afara'aitumun nar allati turun. Tidakkah engkau melihat api yang kau nyalakan itu? Dan ibu-ibu itu paling banyak melihat api karena di dapur. Kalau bapak-bapak yang merokok hari-hari tengok api. Ya kan? Afara'aitumun nar allati turun. Tidakkah engkau lihat api dunia yang sering kau lihat itu? Maka Allah mengatakan, A'antum ansya'tum syajarataha am nahnul munsyi'un? Apakah kalian yang menyalakannya atau kami yang menyalakannya? Nahnu ja'alnaha tadhkiratan. Kami jadikan api dunia ini sebagai tadhkirah, sebagai pengingat akan api yang lebih besar dibandingkan api ini. Harusnya itu. Makanya ketika Nabi SAW melihat ada rebusan kambing kemudian menyala di bawah api dan asapnya mengepul ke atas, tiba-tiba Nabi SAW menangis. Kenapa? Karena Nabi SAW terkenang dengan api akhirat. Kalau api dunia saja antum letakkan ikan kemudian antum bolak-balik bisa gosong, gimana lagi antum dibolak-balik dalam api neraka? Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat khutamah, maka Allah mengatakan narullahil muqadah, api yang menyala, allati tattali'u alal afidah, yang api itu sampai menyambar kepada hati kita. Kalau api ditiup angin menyambar badan kita, tidak mungkin hati kita terbakar, paling tinggi kulit yang terbakar. Tapi coba antum siram bensin yang banyak, kemudian antum bakar diri antum dengan bensin itu, maka api itu pasti akan membakar sampai hati kita. Maknanya api neraka itu lengket dengan badan itu. Itu maknanya. Allati tattali'u 'alal afidah. Lengket api itu nggak bisa lepas sampai membakar ke dalam hati. Subhanallah. Ya. Dan itu api berada di bawah, sementara kita yang melewat berada di titian siratal mustaqim. Maka dari sini ikhwatu fiddin, ngeri kalau kita bicara tentang siratal mustaqim. Apa yang saya gambarkan tidak apa-apa dibandingkan kenyataan yang ada. Nggak ada apa-apanya yang saya gambarkan ini. Karena kondisinya jauh lebih hebat dibandingkan, walaupun ada ustaz sehebat apapun, ada syekh ulama sehebat apapun membayangkan kengerian orang yang melintasi siratal mustaqim, maka melintasi siratal mustaqim lebih a'zam, lebih besar kondisinya daripada diceritakan. Karena ketika Nabi SAW mengatakan tentang nikmat sorga itu tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, terlintas pun tidak bisa. Begitu juga adab neraka. Oleh karena itu ikhwatu fiddin yang dimuliakan, banyak-banyaklah berlindung kepada neraka. Itulah yang diajarkan Nabi SAW. Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari azab neraka. Mudah-mudahan ceramah ini bisa menggugah kita untuk kembali beramal saleh, kembali melakukan istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.